Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiana Putri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan program Java yang bertema Garden sebagai pemenuh tugas pemrograman berorientasi objek sesi 13. Oke, baik. Sebelum masuk ke case-nya, kita perlu mengetahui istilah penting dalam pemrograman berorientasi objek. Baik, yang pertama yaitu pengertian abstraksi. Abstraksi merupakan salah satu konsep dalam pemrograman berbasis objek yang memisahkan antara ide dengan detail, sehingga kita dapat menggunakan suatu objek tanpa perlu tahu bagaimana objek tersebut bekerja. Contoh abstraksi yaitu ketika kita menggunakan handphone dalam beraktivitas sehari-hari, kita dapat menggunakannya untuk berbagai kebutuhan seperti chatting, browsing, dan lainnya tanpa perlu mengetahui secara detail proses yang terjadi dalam handphone tersebut. Pengertian yang kedua yaitu enkapsulasi. Enkapsulasi merupakan metode pembungkusan data yang bertujuan untuk menyembunyikan suatu proses data sehingga tidak dapat dilihat oleh pengguna. Dengan enkapsulasi, integritas dari data yang dimiliki oleh objek akan terlindungi dan tidak dapat diakses oleh dunia luar. Hanya fungsi yang terletak dalam kelas tersebut dapat mengakses dan merubahnya. Pengertian yang ketiga yaitu pengertian class. Class merupakan blueprint cetak biru yang mendefinisikan variabel dan metode dari sebuah kategori. Kelas digunakan untuk menciptakan suatu instance dari objek. Kelas merupakan tipe data yang didefinisikan oleh pengguna yang memiliki atribut dan fungsi. Kelas mendefinisikan data, fungsi, dan antarmuka objek dari kelas tersebut. Kelas juga mendefinisikan secara objek dari kelas berperilaku dengan menyediakan kode program yang mengimplementasikan fungsi-fungsi dalam kelas. Dalam Java, penulisan kelas diawali dengan keyword kelas, kemudian diikuti dengan nama kelas tersebut. Aturan penulisan nama kelas tidak boleh diawali angka dan tidak boleh mengandung spasi. Contoh penerapan kelas Garden. Garden adalah sebuah game yang dibuat dengan menggunakan penerapan multiple class dalam bahasa Java yang memungkinkan user dapat menanam benih tanaman dan merawatnya hingga tanaman tersebut berbunga. Bibit tanaman tumbuh mulai dari benih, tunas, tanaman kecil, tanaman dewasa, lalu berbunga. Tanaman akan tumbuh hanya jika dia mendapatkan nutrisi 3 kali diberi air dan 1 kali diberi pupuk. Apabila tidak diberi air dan pupuk, tanaman tidak akan tumbuh. Contoh penerapan kelas Garden. Berikut ini merupakan konsep kelas plan berdasarkan kebun yang telah dibuat di deskripsi sebelumnya. Di sini ada variabel dan kelas. Isi variabel tersebut yaitu status tumbuh, jumlah air, dan jumlah pupuk. Dan kelas beri air, beri pupuk, cek kondisi tumbuh, display plant, display status tumbuh teks, get status tumbuh, get image pet. Menambahkan koneksi pada database. Di sini nama database-nya itu Garden. Untuk membuat tabelnya itu hanya 2, tabel Garden dan tabel Player. Tabel Garden untuk menampilkan informasi perkembangan dari pertumbuhan tanaman tersebut, yaitu ID-nya, integer, air, pupuk, dan tumbuh. Dan tabel Player untuk data penggunaan user. Di sini kita beri nama Garden Player. Oke, lanjut pemrograman Java class. Di sini ada kelas plain Java, package Garden, public class plan, private in status tumbuh. Status tanaman yaitu benih, tunas, tanaman kecil, dan tanaman besar. Private in jumlah air yang diberikan, jumlah pupuk yaitu jumlah pupuk yang diberikan, jumlah in pupuk, jumlah pupuk yang dibutuhkan, in air, jumlah air yang dibutuhkan. Plan public itu pengaturan di awal program dimulai. Nah, status tumbuh 0, status tanaman diatur 0 atau benih. Jumlah 0, jumlah air 0, jumlah air diatur. Jumlah pupuk 0, jumlah pupuk diatur. Public void set jumlah air.
jumlah air, null untuk mengatur beberapa air. Nah, di sini public in get jumlah air, return jumlah air untuk mengambil data jumlah air. Public void set jumlah pupuk untuk mengatur beberapa pupuk yang ada. Public in get jumlah pupuk, return jumlah pupuk, mengambil data pupuk yang ada. Public void set status tumbuh untuk mengatur status tumbuh. Public in get status tumbuh, return status tumbuh untuk mengambil data status tumbuh. Public void set air untuk mengatur jumlah air yang dibutuhkan tanaman. Public in get air untuk mengambil data beberapa air yang dibutuhkan tanaman. Public void set pupuk untuk mengatur jumlah pupuk yang dibutuhkan tanaman. Public void beri pupuk, jumlah pupuk akan bertambah. Cek kondisi tumbuh untuk diupdate status tumbuhnya. Public void cek kondisi tumbuh, jika air dan pupuk yang telah diberikan sesuai dengan kebutuhan maka tanaman akan tumbuh. If jumlah air pupuk. Public void tumbuh, if status tumbuh. System out print line, jumlah pupuk plus pupuk, jumlah air sama dengan 3, jumlah pupuk sama dengan 1, status tumbuh. Public string get status text switch status tumbuh, case-nya benih, 0 itu benih, case pertama itu tunas, case kedua itu tanam benih, case ketiga itu tanaman dewasa. Nah, returnnya itu berbunga. Public string gets image pad, nah ini image-nya ya. Case 0 image pad-nya seed, yaitu benih. Case pertama yaitu sprout, itu tunas. Case 2 small, yaitu tanaman kecil. Case 3 big, yaitu tanaman dewasa. Yang keempat yaitu blossom, berbunga. Nah, di sini ada frame home kebun pertama. Nah, ini home-nya. Ini di sini ada 3 bottom, yaitu ke kebun pertama, ke kebun kedua, dan keluar. Nah, di sini kan frame home-nya. Jadi jika kita klik bottom keluar, tidak bisa langsung ke kebun pertama atau kebun kedua. Nah, di sini kita lanjut saja klik ke kebun pertama. Nah, ini dia frame kebun pertama. Nah, di sini ada kebun anggrek, kebun mawar, dan kebun melati. Nah, di sini statusnya belum ada taman karena kita belum menanam apapun di sini. Oke, belum ada tanaman, di kebun melati juga belum ada tanaman. Nah, di sini kita akan menanam tanam anggrek, tanam mawar, dan tanam melati. Nah, di sini kita beri untuk status tumbuh kebun anggrek, mawar, dan melati harus diberi 3 air dan 1 pupuk. Nah, di sini statusnya sudah benih karena sudah diberi air dan 3 air dan diberi 1 pupuk. Nah, di sini jumlah tanaman 3, yaitu kebun anggrek, kebun mawar, kebun melati. Jika sudah statusnya benih, kita beri air lagi 3 dan beri 1 pupuk. Nah, di sini statusnya sudah menjadi tunas, yaitu tunas anggrek, tunas mawar, dan tunas melati. Selanjutnya kita beri air lagi 3 dan beri 1 pupuk. Nah, status akan berubah, yaitu anggrek kecil, mawar kecil, dan melati kecil. Nah, untuk selanjutnya kita akan beri 3 air dan beri 1 pupuk. Nah, mereka akan statusnya menjadi anggrek dewasa, mawar dewasa, dan melati dewasa. Nah, di sini kita akan beri air lagi 3 dan beri 1 pupuk. Nah, di sini status terakhir yaitu anggreknya berbunga, mawarnya berbunga, dan melati berbunga. Di sini. Nah, untuk ke kebun kedua kita bisa klik di sini, tapi di sini saya akan mendemonstrasikan hanya di kebun pertama. Untuk kembali lagi ke frame menu utama, kita harus klik menu. Nah, di sini dia kita selesai untuk mendemonstrasikan program Java bertema kebun. Baik, mungkin itu saja presentasi dan demonstrasi saya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.